Pernah nggak kamu ngerasa udah mikir, udah riset, udah mantep banget nih, tapi ujung-ujungnya salah langkah? Atau kamu pernah debat sama orang dan mikir, ini orang keras kepala banget sih, padahal bisa jadi kita juga sama. Iya, kita semua pernah di posisi itu. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita bias. Tanpa sadar, cara kita mikir itu udah dikendalikan sama pola-pola bawah sadar kita. Dan bias ini bukan dosa kok. Tapi kalau nggak disadarin, ini bisa berujung ke bencana. Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol soal 10 bias kognitif yang sering banget bikin hidup kita jadi ribet. Mulai dari hubungan pribadi, keputusan karir, sampai debat receh di sosmed. Bias ini ngintil terus. Siap? Karena setelah ini kamu mungkin bakal mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang pertama, confirmation bias. Kita cenderung nyari dan percaya informasi yang sesuai sama keyakinan kita sendiri. Yang nggak cocok, dibuang. Bahkan kalau sebenarnya itu masuk akal sebenarnya. Makanya, debat politik di timeline jarang selesai. Mereka bukannya nyari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Kadang kita nggak pengen tahu, kita cuma pengen menang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. 2. Anchoring bias. Waktu beli suatu barang, dengar harga pertama, misalnya 10 juta. Pas ditawar jadi 7 juta, langsung ngerasa itu murah. Padahal bisa aja harga wajarnya cuma 5 juta. Informasi pertama itu jadi jangkar atau anchor. Dan kita males untuk ngecek ulang. Yang ketiga, availability bias. Dengar berita pesawat jatuh, jadi takut terbang. Padahal naik motor tiap hari jauh lebih beresiko. Tapi karena yang kita dengar paling sering itu kecelakaan pesawat, ya itulah yang jadi patokan. Otak kita lebih percaya cerita daripada data. 4. Bandwagon effect. Kalau semua orang suka, kita ikut suka. Kalau semua orang marah, kita ikut marah. Efek ikut-ikutan ini makin kuat di era viral. Dan algoritma media sosial seperti sekarang, kita lebih takut dianggap aneh daripada takut dianggap salah. Yang kelima, halo effect atau horn effect. Kalau kita suka sama orang, semua omongannya kita anggap benar. Kalau nggak suka, apapun yang dia bilang langsung salah. Akhirnya kita nggak menilai ide, malah justru menilai identitas. Bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan, kata Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, self-serving bias. Kalau sukses, karena aku kerja keras. Kalau gagal, lingkungan toksik sih, bukan salahku. Padahal kadang ya, emang kita aja yang kurang refleksi diri. Dan yang ketujuh, sunk cost fallacy. Udah nonton film jelek 1 jam, tapi dilanjutin. Karena sayang, udah mulai. Udah di hubungan toksik, tapi dipertahanin karena udah jalan lama. Kita lebih takut rugi daripada nyari yang lebih baik. Yang kedelapan, negativity bias. Kamu bisa dapat 100 pujian, tapi yang diingat cuma 1 komentar jahat. Kita lebih percaya ketakutan daripada kemungkinan. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah bersedih hati. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Yang kesembilan, in-group bias. Kalau yang salah itu orang kita, gampang dimaafkan. Tapi kalau bukan dari kelompok kita, langsung dihukum. Inilah akar dari polarisasi. Kita nggak sadar, kita bukan bela kebenaran, tapi membela satu kubu. Dan yang 10, framing effect. 90% bebas lemak versus mengandung 10% lemak. Artinya sama, tapi kalimat pertama lebih enak didengar. Artinya apa? Cara penyampaian dapat mengubah persepsi. Ini ada satu bonus, bias yang belum bernama. Kita lihat orang cakep, pinter, langsung mikir dia pasti baik.
lihat yang penampilannya biasa aja, kita langsung curiga. Padahal itu asumsi, dan asumsi belum tentu benar. Don't judge the book by its cover. Tapi sayangnya otak kita suka buru-buru buka penilaian dari sampulnya doang. Sebagai penutup, yang paling bahaya itu bukan saat kita salah, tapi saat kita yakin bahwa kita paling benar. Karena saat itu kita akan berhenti belajar. Tanya ke diri sendiri, aku lagi nilai apa yang dikatakan atau siapa yang mengatakan? Kalau kita bisa jujur sama bias dalam diri kita, maka kita bisa mulai jernih ngelihat hidup. Dari situ baru kita bisa berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Kalau ngerasa konten ini bikin kamu mikir, bantu aku share konten ini. Siapa tahu ada satu orang di luar sana yang butuh untuk tahu yang kita bahas hari ini. Dan supaya dia nggak sendirian dalam kebingungan ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Aku Sin, sampai jumpa di video yang lainnya.